Hai, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Wulandari Triastuti Elo dengan NIM 2319024, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kelas amfibia pada katak, mengenai anatomi dan fisiologi, seperti sistem pencernaan, pernapasan, ekskresi, dan sirkulasi. Jadi, kita masuk pembahasan pertama mengenai sistem pencernaan pada katak. 1. Rongga mulut. Rongga mulut amfibi memiliki bentuk gigi berbentuk kerucut seperti V dan terdapat pada bagian rahang atas dan rahang bawah. Pada bagian rongga mulut terdapat lidah yang mempunyai fungsi guna memangsa serangga kecil dengan dibasahi dengan air liur yang dimilikinya. Rongga mulut ini memiliki fungsi untuk menjadi pelindung bagian gigi dan lidah, dan juga pada saat hewan amfibi ini memasukkan makanan ke dalam mulutnya. 2. Kerongkongan. Kerongkongan yang dimiliki hewan amfibi ini pendek. Kerongkongan amfibi memiliki fungsi untuk mengantarkan makanan dari rongga mulut ke bagian organ lambung. 3. Lambung. Fungsi lambung yang terdapat pada amfibi ialah untuk menyimpan cadangan makanan. Lambung pada katak dibagi menjadi dua bagian, terdapat di mana masuknya makanan mulai dari kerongkongan dan tempat keluarnya makanan ke usus. Lambung amfibi juga memiliki fungsi untuk memecahkan makanan sampai menjadi partikel-partikel kecil. 4. Usus halus. Fungsi dari usus halus amfibi adalah di mana menjadi tempat penyerap sari-sari makanan oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas. 5. Usus besar. Fungsi dari usus besar adalah menyerap air dan tempat pembusukan sisa-sisa makanan dari sisa makanan yang akan didorong ke rektum sampai ke kloaka yang terakhir. 6. Kloaka. Kloaka merupakan sistem bagian akhir pada pencernaan amfibi. Kloaka memiliki fungsi tempat pembuangan sisa makanan dari urin. Setelah itu kita membahas tentang sistem pernapasan pada katak. Pernapasan pada katak dibagi menjadi dua, yaitu pada berudu menggunakan insang dan katak dewasa menggunakan kulit, mulut, dan paru-paru. 1. Ingsan. Ingsan eksternal pada berudu berupa lembaran kulit halus yang memiliki pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler inilah yang berperan dalam bentuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. 2. Kulit. Ketika berada dalam air, katak mengandalkan pernapasan melalui kulit, sama halnya ketika di darat. Kulit katak yang tipis membuat katak banyak menghasilkan lendir yang berguna untuk menjaga kelembapan dan berfungsi memudahkan gas oksigen masuk ke dalam darah dengan berdifusi melalui kulit. 3. Mulut. Bagian ini memiliki lapisan mukosa yang juga terdapat kapiler darah yang memudahkan oksigen masuk ke dalam darah. Katak menggerakkan lantai mulutnya secara ritmik. Mulut selalu dalam keadaan tertutup, sedangkan glosit, jalan masuk ke paru-paru, dapat terbuka atau tertutup. Proses ini juga membantu mengembungkan paru-paru katak, yang mana terjadi proses udara masuk dan keluar dari paru-paru, sehingga juga membantu proses inspirasi di paru-paru. Pernapasan melalui paru-paru dibagi atas dua, yaitu inspirasi, di mana mulut dan glotis tertutup, lubang hidung terbuka, otot steroid berkontraksi, rongga bukal diturunkan sehingga meningkatkan volume rongga tersebut. Udara masuk melalui hidung, glotis terbuka, lubang hidung tertutup. Otot petroleal berkontraksi, rongga bukal terangkat atau mengembang, udara masuk ke paru-paru melalui glotis atau paru-paru mengembang. Glotis tertutup, terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida atau kapiler darah yang terdapat di alveolus di paru-paru.
Ekspirasi. Setelah terjadi pertukaran gas di paru-paru, glotis terbuka, lubang hidung tertutup, paru-paru dan otot perut berkontraksi. Udara tertekan keluar dari paru-paru atau paru-paru mengempes. Udara kembali mengisi rongga bukal. Volume rongga bukal bertambah atau mengembang. Glotis tertutup kembali, lubang hidung terbuka, rongga bukal naik atau mengempis, udara keluar melalui hidung. Alat ekskresi utama pada katak adalah sepasang ginjal atau epistonephros yang terletak di kanan dan kiri tulang belakang. Zat sisa yang diambil oleh ginjal akan disalurkan melalui ureter menuju ke kantong kemih dari tonjolan dinding kloaka. Fungsinya untuk menyimpan urin sementara. Pada katak jantan, saluran ginjal dan saluran kelaminnya menyatu, sedangkan pada katak betina tidak. Kulit katak mengeluarkan lendir, berfungsi untuk menjaga agar permukaan kulit tetap lembab atau basah. Paru-paru katak mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Sistem sirkulasi darah pada katak amfibi. Alat sirkulasi darah katak terdiri atas jantung, arteri, vena, kapiler, dan sinus venesus. Jantung terdiri dari 3 ruang, yaitu atrium kiri, atrium kanan, dan 1 vertikal. Di antara atrium dan vertikal terdapat sekat. Atrium kanan dan kiri terdapat katup. Sinus venesus terletak di sebelah dasar jantung. Aliran darah diawali dari seluruh tubuh yang kaya CO2 masuk ke jantung melalui vena cava. Dari sini darah ini mula-mula berkumpul dari sinus venesus dan akan masuk ke atrium kanan dan menuju vertikal, lalu dipompa menuju paru-paru. Selanjutnya, darah dari paru-paru yang kaya O2 masuk ke atrium kiri dan menuju vertikal. Selain dari paru-paru, O2 juga dapat diperoleh melalui kapiler di bawah kulit. O2 ini masuk ke dalam kulit secara difusi. Jadi di dalam vertikal berdua jenis darah bercampur. Selanjutnya, darah kaya O2 dari vertikal dipompa menuju arteri untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Kulit amfibi juga berperan sebagai alat pernapasan. Oksigen masuk melalui kulit secara difusi ke kapiler-kapiler di bawah kulit. Darah beredar dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Selain itu, terjadi aliran darah dari jantung menuju paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Kesimpulannya adalah sistem pencernaan pada katak mempunyai kerongkongan atau esofagus, yaitu saluran pendek. Esofagus menghasilkan sekresi alkalis dan membantu makanan masuk ke lambung. Penapasan pada katak melalui paru-paru dan kulit, dan penapasannya masih sederhana. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme. Alat ekskresi dari katak ialah ginjal. Sistem sirkulasi pada amfibi memiliki sistem peredaran tertutup, yakni darah beredar melalui pembuluh darah. Selain itu, darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam satu peredaran, yang artinya katak memiliki sistem peredaran darah ganda. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.